Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah tentang kisah asal-usul dan sejarah sholat Jumat. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Hari Jumat adalah hari yang dijuluki sebagai Sayyidul Ayam atau rajanya hari-hari. Derajat hari Jumat sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hari itu adalah hari yang lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak sekali keutamaan dan kemuliaan di hari Jumat. Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Dimyati menjelaskan, bahwa pada hari Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan 600.000 hambanya dari kobaran api neraka. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemuliaan bagi orang-orang Islam, yaitu barang siapa dari seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat maka ia dicatat sebagai mati syahid, dan api-api neraka tidak akan menyentuhnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi disebutkan, tiada seorang muslim yang mati di hari atau malam Jumat, kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat, kemudian Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari surga ke bumi juga pada hari Jumat, dan wafatnya Nabi Adam alaihi salam juga terjadi di hari Jumat. Selain itu peristiwa besar yaitu kiamat kubro juga kelak terjadi di hari Jumat. Di hari Jumat doa-doa yang dipanjatkan seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa di hari Jumat yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya 10 kali lipat. Dari sebagian riwayat menjelaskan, bahwasanya Jumat asalnya adalah dari kata Jumat yang berkumpul. Dikisahkan dahulu Nabi Adam alaihi salam dan sang istri diturunkan ke bumi. Pada tempat yang berbeda mereka berdua dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh. Hingga suatu ketika pada hari Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Jabal Rohmah. Selain itu kata Jumat diartikan juga berkumpulnya orang muslim untuk salat Jumat. Adapun sejarah asal-usul sholat Jumat adalah dahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Beliau pernah mengutus para sahabat untuk berdakwah keislaman di kota Madinah. Kewajiban salat Jumat awalnya sudah disyariatkan ketika Nabi masih di Mekah atau sebelum hijrah. Namun praktik kala itu belum bisa dilakukan karena apabila kaum muslimin berkumpul dengan banyak orang, tentu akan memancing amarah dan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian kota Yasrib atau Madinah dipandang sebagai kota yang aman untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan sahabat bernama Mus'ab bin Umair untuk hijrah ke kediaman terlebih dahulu untuk berdakwah. Jadi dengan kata lain Mus'ab adalah orang pertama yang diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah Mus'ab kemudian diizinkan Nabi untuk menggelar salat Jumat di Madinah. Ketika di Madinah sahabat Mus'ab adalah orang yang pertama diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Madinah sahabat Mus'ab kemudian bertemu dengan Asad bin Zurarah. Asad adalah sahabat Nabi dari Madinah yang pertama kali memeluk agama Islam. Kemudian sahabat Mus'ab menyampaikan pesan Nabi dan menginstruksikan kepada sahabat Asad untuk mendirikan sholat Jumat. Sahabat Mus'ab lalu mengundang sebanyak 40 lelaki untuk bersama-sama mengerjakan salat Jumat. Jadi sahabat Asad adalah orang yang pertama mendirikan salat Jumat. Adapun salat Jumat pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Dikisahkan perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sangat menegangkan. Dan perjalanan itu Nabi dan sahabat Abu Bakar bersinggah di daerah kecil bernama Kuba. Lokasinya sekitar 7 km dari pusat kota Madinah. Daerah itu banyak tumbuh pepohonan kurma yang hijau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sana sekitar 4 hari. Dan ada yang mengatakan 14 hari. Di sana Nabi juga bertemu dengan sahabat lain, diantaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Ketika sehingga di Kuba Nabi dan para sahabat dari kaum muhajirin, dan disertai warga Kuba kemudian bersama-sama mendirikan sebuah masjid yang sekarang dikenal sebagai nama Masjid Kuba. Masjid itu adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, dan masjid itu adalah masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Setelah sehingga dan membangun masjid di Kuba pada Jumat pagi Nabi dan para sahabat kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju Yasrib atau kota Madinah. Ketika hendak memasuki kota Madinah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat singgah lagi di sebuah lembah yang bernama Wadir Anura milik Bani Salim bin Auf, yang berjarak sekitar 4 km dari Madinah.
Di tempat itulah Nabi Muhammad SAW mendirikan salat Jumat untuk pertama kalinya. Dan lokasi itu sekarang berdiri masjid yang bernama Masjid Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.